Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Hukum dan Etika Penyiaran tentang lembaga dan pekerja media penyiaran. Kelompok 11 atau kelompok kami beranggotakan saya Ahya Isanusahi, Saya Dinda Mareta Dewi. Saya Yoel Sundaraya. Dan saya Syarania Gila Putri. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu pengertian. Lembaga penyiaran ialah penyelenggara penyiaran yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Televisi dan radio memiliki masing-masing lembaga penyiaran yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, di sini ada jenis-jenis lembaga penyiaran, yaitu yang pertama, lembaga penyiaran pemerintah atau LPP. Lembaga penyiaran pemerintah merupakan lembaga yang didirikan negara dan merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum serta bersifat netral, independen, dan tidak komersial. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Berikut adalah contoh-contoh lembaga penyiar pemerintah. Di sini ada Radio RRI dan TVRI. Kemudian jenis kedua itu ada lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran komunitas merupakan salah satu penyelenggara penyiaran di Indonesia yang kegiatannya didirikan oleh komunitas tertentu dan tidak bersifat komersial. Umumnya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan bagi komunitasnya dengan jangkauan wilayah siaran yang terbatas. Berikut merupakan contoh dari lembaga penyiaran komunitas. Yang pertama ada TV Vokasi Universitas Indonesia, kemudian ada Masjid Agung Palembang TV. Oke, jenis-jenis lembaga penyiaran yang ketiga ada lembaga penyiaran swasta atau LPS. Adalah istilah untuk penyiar swasta di Indonesia baik komersial maupun non-komersial. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang menyelenggarakan penyiaran lembaga penyiaran swasta, LPS adalah lembaga penyiaran yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi. LPS didirikan oleh warga negara atau Badan Hukum Indonesia yang tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam kegiatan yang menentang Pancasila. Warga negara asing dilarang menjadi pengurus lembaga penyiaran swasta kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik. Sumber pembiayaan LPS diperoleh dari siaran iklan serta usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan. Berikut contoh lembaga penyiaran swasta atau LPS. Contoh pertama ada dari PT Indosiar Lintas Yogyakarta Televisi. Yang kedua ada PT RCTI 2, yang ketiga ada Antv, dan lain-lain. Selanjutnya ada lembaga penyiaran yang terakhir atau ada lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan adalah lembaga yang berbentuk badan hukum dan bersifat komersial. Umumnya bidang usaha ini menyelenggarakan jasa penyiaran yang berlangganan saja dan harus memiliki izin dari penyelenggaraan penyiaran berlangganan terlebih dahulu. Kegiatan-kegiatan tersebut umumnya dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas yang badan usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Berikut contoh dari lembaga penyiaran berlangganan. Ada PT First Media, PT MNC Vision Network, dan juga lain-lain. Baik, yang terakhir ada pekerja media penyiaran. Pekerja di media penyiaran yang menjalankan operasional organisasi media penyiaran sehingga dapat menyiarkan program siaran kepada khalayak. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 tentang pers, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.
Artinya, dalam hal ini negara melindungi profesi jurnalis televisi dan menjalankan tugas. Berikut adalah daftar pusaka yang kita jadikan referensi dalam membuat presentasi di atas. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.